Kami persilahkan Pak Seto untuk memulai pengajarannya. Ya, malam ini kita akan melihat bagian dari kehidupan Daud yang bisa dikatakan sangat penting, bukan hanya untuk orang Israel, tetapi bahkan untuk iman Kristiani. Jadi mengapa Daud menjadi penting untuk iman Kristiani? Ada bagian-bagian di dalam kehidupan Daud yang bisa dikatakan punya dampak bagi kehidupan Yesus. Bahkan kita bisa mengatakan begini, kalau kita tidak membaca bagian yang akan kita diskusikan malam hari ini, saya tidak yakin kita bisa memiliki pemahaman yang memadai tentang Yesus. Agak aneh, tetapi ya begitulah. Nanti kita akan lihat. Baik, eh, langkah penting yang dilakukan oleh Daud setelah mempersatukan Israel dan Yehuda itu adalah memindahkan ibu kota dari Hebron ke Yerusalem yang direbut dengan orang-orangnya sendiri, bukan dengan mengerahkan orang Yehuda dan Israel. Nah, setelah merebut kota Yerusalem, ya Yerusalem dijadikan pusat pemerintahan, pusat politik ya. Tapi yang berikutnya dilakukan oleh Daud adalah menjadikan Yerusalem sebagai pusat hidup keagamaan orang Israel dan Yehuda. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Silahkan ke bab 5 ayat 10 dulu. Setelah menguasai Yerusalem, lihat dikatakan di ayat 10, Daud semakin berkuasa sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Sesudah itu, lihat ayat 11. Hiram, Raja Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan juga kayu aras, tukang kayu, dan tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Daud pun menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai raja atas Israel dan telah meninggikan kerajaannya demi Israel umatnya. Jadi dikatakan sekarang Daud sudah tinggal di Yerusalem, dia sudah mendirikan istana. Kemudian silahkan sekarang ke bab 6. Lihat ke ayat 1. Daud menghimpun lagi semua pilihan di antara orang Israel sebanyak 3.000 orang. Lalu Daud berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam pedati yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, memandu pedati yang baru itu beserta tabut Allah, sementara Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan, diiringi segala alat musik dari kayu sanobar, serta kecapi, gambus, rebana, geringsing, dan simbal. Nah, Daud melakukan langkah ini, memindahkan tabut perjanjian ke dalam ibu kota yang baru, ke kota Yerusalem. Nah, kemudian ada satu hal yang bisa jadi akan dimengerti secara keliru ketika membaca teks ini, karena ada peristiwa yang nggak biasa, bahkan menurut kita nanti akan berasa aneh. Ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon,
Uza mengulurkan tangannya ke tabut Allah dan memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Uza. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Daud gusar karena Allah telah menyambar Uza dengan dahsyatnya sehingga tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud takut kepada Tuhan, katanya, bagaimana mungkin tabut Tuhan dapat sampai ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpannya dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad. Nah, kalau membaca sekilas begini, Bapak Ibu, loh, ini sapi tergelincir. Ya, kemudian dampaknya pedati oleng. Tabut perjanjian mau jatuh. Uza mengulurkan tangan supaya tabut tidak jatuh. Melihat itu, Tuhan marah. Dan Uza dikatakan ditewaskan. Nah, ini kan hal yang sekali lagi sekilas baca orang akan mengatakan, lu salah apa Uza ini? Sehingga hal yang seperti ini terjadi. Nah, sekarang begini, Bapak, Ibu, pernah nggak memberi nasihat atau diberi nasihat? Hati-hati. Kata hati-hati itu tolong terjemahkan. Katanya itu cuman ya hanya 2 kata, tetapi kalau dipikirkan lebih lanjut, hati-hati itu sebenarnya bagaimana? Itu kan nggak gampang tuh. Kalau naik sepeda hati-hati. Itu penjelasannya bisa panjang sekali. Nanti kalau mata jangan sampai meleng, harus lihat ke depan. Tapi tangan tetap harus waspada sehingga kalau kamu kesenggol, kamu tidak akan jatuh. Sebelum berangkat, perhatikan rodanya supaya ya jangan sampai kamu naik sepeda dengan roda kempes dan seterusnya, itu panjang sekali. Nah, ketika ini kita lihat tabut perjanjian diangkut ke Yerusalem, yang terjadi adalah sampai ini lembu-lembu tergelincir sampai tabut mau jatuh. Dan yang bertanggung jawab ya orang ini. Namanya Uza dan Ahyu. Mereka tidak hati-hati sampai tabut ini hampir jatuh, atau kalau tidak ditahan akan jatuh. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua itu begini. Sekarang 2 Samuelnya tolong diberi tanda, diberi pembatas, lalu silahkan ke 1 Samuel bab 6. Jadi pindah ke 1 Samuel ya. Jadi ada cerita begini. Kalau mau membaca 1 Samuel mulai dari bab 1. Atau Bapak Ibu bisa lihat ke bab 3, bab 4 ya, yang berkaitan langsung dengan tabut. Orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Nah, ketika mereka berperang melawan orang Filistin, mereka membawa tabut perjanjian ke medan perang. Tentu saja tujuannya supaya mereka mendapatkan kemenangan, kan? Tapi yang kemudian terjadi di bab 4, tabut perjanjian, tabut Tuhan, itu bisa dirampas oleh orang Filistin. Jadi orang Israel kalah, tabut dirampas oleh orang Filistin. Nah, kemudian di bab 5, dikatakan begini ayat 1. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke
Asdod. Orang Filistin mengambil tabut itu dan membawanya ke kuil Dagon, itu nama dewanya. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ini bab 5 ayat 2. Ayat 3. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, keesokan harinya tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan Tuhan. Ini tanda Dagon takluk kepada Yahweh Allah Israel. Nah, kemudian ayat 6. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggentarkan mereka. Ia menulai mereka dengan benjolan-benjolan baik di Asdod maupun daerahnya. Ya. Lalu mereka bingung, ini tabut perjanjian, tempat Tuhan bertahta. Itu membawa celaka untuk mereka. Lalu sekarang lihat bab 5 ayat 7. Mereka bilang begini, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita. Nah, kemudian tabut itu dipindahkan ke Gad. Ya, itu ada di ayat 8. Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, timbul benjolan-benjolan pada mereka dari anak-anak sampai dewasa. Lalu mereka mengantarkan tabut itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak, mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita. Sebab itu, mereka mengirimkan orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya agar tidak membinasakan bangsa kita. Nah, ini tabut dibawa, kan orang Israel kalah perang, tabut dirampas. Tabut dibawa ke kerajaan-kerajaan kota orang Filistin, mula-mula dari Asdod, kemudian ke Gad, dan tabut itu mendatangkan celaka atas mereka. Ya, ini kerajaan-kerajaan kota orang Filistin yang disebut ya, ada Asdod, kemudian Gad, dan Ekron. Orang Ekron ketakutan, jangan taruh tabut di kota kami, kalian akan membinasakan kami. Kalau sampai kamu memindahkan tabut itu ke kota kami, itu sama dengan kalian mau membinasakan kami. Nah, bab 6 ayat 1. Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung. Apa yang harus kita lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Ya, nah kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mereka mau mengembalikan tabut itu. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat bab 6 ya, ayat 10. Orang-orang itu berbuat demikian. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusu dan memaksangnya pada pedati, tetapi anak-anaknya dikandangkan. Mereka meletakkan tabut Tuhan di atas pedati, juga peti berisi tikus-tikusan emas, dan tiruan benjolan-benjolan mereka. Kedua tabut itu berjalan lurus ke arah Bet Semes melalui jalan raya sambil melengok, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sementara raja-raja kota orang Filistin berjalan di belakangnya sampai ke perbatasan Bet Semes. Penduduk Bet Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka melayangkan mata, tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu mereka bersuka cita melihatnya. Pedati itu sampai ke ladang Yosua orang Bet Semes dan berhenti di sana dekat batu besar. Ini pedatinya sapi-sapinya jalan sendiri ya. Mereka membelah kayu pedati dan mempersembahkan lembu-lembu itu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang Lewi menurunkan tabut dan peti di sebelahnya yang berisi benda-benda emas, lalu menaruhnya di atas batu. Pada hari itu,
Orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan pada Tuhan. Nah, kemudian ketika 5 raja kota Filistin melihat itu, mereka pulang ke Ekron hari itu juga. Tabut dikembalikan kepada orang Israel supaya tidak membahayakan mereka. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 19. Tetapi ia menewaskan sebagian orang Bet Semes. Kenapa? Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Mereka menewaskan 70 orang di antara mereka. Rakyat bergabung sebab Tuhan menewaskan mereka dengan dahsyat. Nah, kita lihat ini ada orang-orang yang mau membuka tabut. Bisa jadi karena penasaran isinya apa. Tapi yang kemudian terjadi 70 orang mati. Dan kemudian dikatakan Tuhan menewaskan mereka. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat begini. Nomor satu yang kita perlu perhatikan itu bukan urusan salah atau benar. Tetapi gini, ilustrasinya begini. Bapak Ibu nanti malam tolong, ya Bapak Ibu mau berdoa sepanjang malam juga nggak apa-apa, tapi besok siang kalau panas teriknya itu seperti hari Minggu gitu ya, Bapak Ibu silahkan berbaring di tanah lapang, lalu pandang matahari 5 menit saja gitu. Mau orang baik, mau orang jahat, kalau memandang matahari, ya sama saja. Habis itu mata akan menjadi gelap. Nah, kita perlu memperhatikan dengan cara yang seperti itu. Jadi orang bisa ini mengalami celaka kalau berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Memang kita menemukan begini, orang-orang Bet Semes berusaha membuka, si Ahio berusaha menahan. Tapi dua-duanya menghadapi nasib yang sama. Apa itu? Celaka, mati. Tapi sementara itu orang-orang Lewi, dan nanti kita akan lihat orang lain enggak mati kalau menghadapi atau menyentuh tabut itu. Sekali lagi ada situasi yang membingungkan di sini. Saya bisa terima kalau Bapak Ibu belum memahami, apalagi baru pertama kali mendengar kisah ini. Tetapi yang tolong diperhatikan, ya Ahyo bisa dikatakan tidak hati-hati sampai terjadi lembu tergelincir, dan kemudian tabut mau jatuh. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, Allah itu mulia. Kalau sampai orang berhadapan dengan Allah, maka orang bisa celaka. Tabut perjanjian adalah tempat Allah menyatakan diri. Orang yang berhadapan dengan Allah yang hadir di tabut itu bisa mengalami celaka. Nah, kemudian sekarang kita lihat bab 7 ayat 1. Lalu orang Kiryat Yearim datang dan mengangkut tabut Tuhan. Mereka membawanya ke rumah Abinadab di atas bukit dan menguduskan Eleazar anaknya untuk menjaga tabut Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau di 2 Samuel bab 6 tadi, kita menemukan tabut itu ada di Baale Yehuda, itu kan? Nah, kemudian lihat Ahyo dan Uza itu adalah anak-anak Abinadab. Gitu kan? Nah, jadi ada satu tempat dengan 2 nama. Di 1 Samuel disebut Kiryat Yearim, di 2 Samuel disebut Baale Yehuda. Ini
Saya khawatir Bapak Ibu ini nama yang baru terdengar ini ya. Ini biarpun sudah lama belajar Alkitab, belum tentu pernah mendengar nama Kiryat Yearim atau Baale Yehuda. Tapi ya, eh, kalau mau diringkas, tabut perjanjian habis dirampas oleh orang Filistin, kemudian dikembalikan ke Israel, dan kemudian ditempatkan di rumah Abinadab di kota Kiryat Yearim atau Baale Yehuda. Tabut ini punya peran penting untuk hidup keagamaan orang Israel. Sejarahnya panjang, yang membuat itu Musa, dan kemudian tabut itu menemani orang Israel sepanjang perjalanan di padang gurun, dan kemudian tabut itu dibawa masuk ke Kanaan. Tabut itu pernah membuat sungai Yordan berhenti mengalir. Ketika Yosua dan orang Israel mau masuk Kanaan, tabut ini berjalan di depan, kemudian imam-imam yang memikulnya berhenti di sungai Yordan berhenti mengalir. Orang Israel bisa melewati sungai Yordan di tanah yang kering. Tabut ini juga menyertai orang Israel ketika meruntuhkan dan merebut kota Yeriko. Kenapa tabut ini begitu dahsyat? Karena Tuhan hadir di tempat ini. Nah, kita lihat tadi, kalau di 1 Samuel tadi ya, orang Israel kalah menghadapi orang Filistin, tapi ketika tabut itu dibawa ke wilayah orang Filistin yang mengalami celaka. Seolah-olah kita bisa mengatakan tabut itu yang berperang melawan orang Filistin. Nah, mengingat pentingnya, dahsyatnya tabut ini, khususnya untuk hidup keagamaan orang Israel, Daud mau memindahkannya ke kota Yerusalem yang baru saja direbutnya. Baik, sekarang kita kembali ke 2 Samuel bab 6. Daud kan jadi takut kan setelah melihat kematian Uza. Daud tidak melanjutkan usaha untuk memindahkan tabut ini ke Yerusalem. Sekarang kembali ke 2 Samuel bab 6 ke ayat 10. Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Lihat, dia orang Gad. Nah, ayat 11, kita lihat apa yang terjadi di rumah Obed-Edom. Tabut Tuhan berada dalam rumah Obed-Edom orang Gad selama 3 bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Konkretnya mereka pada sehat, enggak ada yang sakit, enggak apalagi meninggal. Diberitahukanlah kepada Raja Daud begini, Tuhan telah memberkati keluarga Obed-Edom dan miliknya karena tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, lihat Bapak Ibu, ini pasti lama sekali proses pengangkutannya. Lihat ke ayat 13. Ketika pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu yang digemukkan. Maju 6 langkah, korban 2 ekor ya. 1 korban, 2 ekor. Nah, kemudian Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan efod dari kain linan. Saya nggak ngerti Bapak Ibu yang paham atau bisa menari, bisa menjelaskan nggak menari dengan sekuat tenaga itu gimana? Nanti ada sindiran sinis, tapi tunggu dulu. Nah, kemudian sekarang kita lihat. Ini ada yang nggak suka. Daud dan seluruh kaum Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan masuk kota Daud, Mikal
putri Saul melongok ke jendela dan melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia menghina Daud dalam hatinya. Penghinaannya seperti apa nanti dia omongkan kok. Nah sekarang lihat ayat 17. Tabut Tuhan dibawa masuk, maksudnya masuk dalam kota Yerusalem, lalu diletakkan di tempatnya di tengah-tengah kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tolong kembali lihat bab 5 ayat 11. Bab 5 ayat 11. Daud, ya 2 Samuel ya, 2 Samuel 5 ayat 11. Daud sudah punya istana di kota Yerusalem kan? Bapak Ibu bisa mengunjunginya sekarang. Jadi kota Daud, City of David, itu sudah dibuka. Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke sana itu sudah bisa. Jadi bukan tempat yang sangat besar. Dan kemudian dikatakan diberi petunjuk di sini istana Daud, tapi jangan membayangkan kita ketemu gedung dengan istana yang megah gitu ya. Nah, kemudian sekarang Daud sudah punya istana. Tapi ayat 17, 2 Samuel bab 6 ayat 17, tabut perjanjian ditempatkan di kemah. Kalau orang Israel itu masih dalam perjalanan di gurun, jelas tabut itu ditempatkan di kemah. Tapi sekarang sudah ada di Yerusalem, Daud sendiri sudah punya istana. Ini menjadi persoalan bagi Daud. Nah, sekarang kita lihat dulu ayat 20 ya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, Mikal itu istri pertama Daud ya. Binti Saul keluar menemui Daud dan berkata, betapa terhormatnya raja orang Israel berperilaku hari ini dengan menelanjangi dirinya di depan mata budak-budak perempuan para abdinya seperti seorang manusia hina yang menelanjangi dirinya. Jadi Mikal melihat yang dilakukan Daud tadi ya, menari sekuat tenaga, cuma pakai baju efod, seru sekali kan narinya. Tapi Mikal melihat itu nggak pantas. Lalu ucapan Mikal adalah, bagaimana ini? Raja Israel menelanjangi diri, menari bersama para budaknya. Kalau mengikuti ucapan Mikal, Bapak Ibu silahkan bayangkan. Ketika orang mengatakan seruan ajakan untuk menari seperti Daud menari. Gimana lagunya? Kan menari si Daud yang menari. Nah, kalau mengikuti ucapan Mikal seperti Daud menari itu gimana? Satu, menari dengan sekuat tenaga. Dua, ya bajunya harus dilepas. Loh, begitu kan? Bukan begitu maksud. Bapak Ibu begini, Mikal tidak senang dengan apa yang dilakukan Daud. Mikal melihat yang dilakukan Daud nggak pantas. Tapi lihat ucapan Daud ayat 21. Di hadapan Tuhan yang memilih aku daripada ayahmu beserta segenap keluarganya dan menunjuk aku menjadi pemimpin atas Israel umat Tuhan. Di hadapan Tuhanlah aku mau menari-nari. Bahkan lebih daripada itu, aku akan kurendahkan diriku sehingga aku menjadi rendah di matamu. Tetapi budak-budak perempuan yang kau sebutkan itu, biarlah oleh mereka aku dihormati. Itu jawaban Daud kepada istrinya. Dan dampaknya untuk Mikal, Bapak Ibu, nggak nyaman sama sekali. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai ajalnya. Nah, yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu, Daud
melihat tabut ini sebagai hal yang sangat penting untuk hidup keagamaan Israel, Daud mau menempatkannya di tempat yang wajar, bahkan lebih dari itu, di tempat yang pantas. Jadi dia merebut kota Yerusalem, lalu menempatkan tabut itu di kota yang baru direbutnya. Nah, kemudian tentang Mikal nggak usah diperhatikan, ya karena hanya berhenti sampai di situ kisahnya. Nah, sekarang bab 7 ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan kepadanya dari semua musuhnya di sekelilingnya, raja berkata kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda." Nah, Daud mengalami suasana hati atau perasaan yang nggak nyaman kan. Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal untuk Daud, terutama sudah membebaskannya dari kematian, melindungi Daud dari kejaran Saul, kemudian mengangkatnya menjadi raja dan memberikan keamanan kepada kerajaannya. Sekarang Daud sudah punya istana. Dan dia ingat, yang memberikan semua itu, yaitu Tuhan. Itu bertahta, itu hadir di tabut perjanjian. Tapi tabut itu sekarang tinggal ditempatkan di bawah tenda. Nggak imbang kan? Nah, kemudian dari ucapan Daud ini terbersit dengan jelas, Daud ingin membuatkan istana. Ingin membuatkan istana bagi tabut itu. Nah, kemudian dia menyampaikannya kepada Nabi Natan. Nah, Bapak Ibu, begini tentang Nabi Natan ini ya. Di Perjanjian Lama kita menemukan ada banyak nabi. Dan kemudian ada nabi yang berkarya, pakai istilah apa ya? Maksud independen gitu ya. Tuhan memanggil nabi dan kemudian berbicara kepada nabi lalu menyampaikannya kepada semua. Tetapi ada juga nabi yang berkarya untuk mendampingi raja. Ya, ini baru ada satu nabi. Yang lain yang menemani Daud ada lagi. Maksud kita mengatakan Natan itu nabi tapi pegawai negeri gitu, tapi nggak gitu cocok ya. Tapi Tuhan mengangkat Natan atau menempatkan Natan sebagai nabi untuk mendampingi Daud gitu. Jika ketika Daud memiliki keinginan di dalam hati untuk mendirikan istana bagi Tuhan, dia menyampaikannya kepada Natan. Dan Bapak Ibu amati, Natan nggak mendengarkan atau belum mendengarkan Tuhan menghendaki apa kan? Natan langsung mengatakan, "Lakukan semua yang ada di dalam hatimu sebab Tuhan menyertai engkau." Natan yakin Daud memikirkan Tuhan dan dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka Natan langsung menyetujuinya. Tetapi pada malam harinya Tuhan bicara kepada Natan. Ayat 4. Malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan. "Pergilah katakan kepada Daud hambaku, beginilah firman Tuhan. Benarkah engkau akan mendirikan rumah bagiku untukku diam? Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Aku selalu mengembara dan tinggal dalam kemah sebagai tempat kediaman. Kemanapun aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku menyampaikan firman kepada salah seorang pemimpin Israel yang kuperintah untukkan untuk menggembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Sebab itu,
haruslah kau katakan demikian kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika masih menggiring kambing domba untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan melenyapkan semua musuhmu di hadapanmu. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel dan menanamnya sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang-orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu ketika aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan membangun dinasti ya bagimu. Apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya, seperti yang telah kujauhkan dari Saul, yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Ayat 16. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, begitulah Nathan berbicara kepada Daud. Bapak Ibu, ada beberapa hal dari yang disampaikan oleh Tuhan ini yang kita perlu perhatikan. Ini Tuhan seolah-olah menolak untuk dibuatkan rumah kan ya. Sejak aku membawa orang Israel keluar dari Mesir, aku tinggal di kemah, mengembara bersama orang Israel, bersama umatku. Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya. Dan kemudian Tuhan terus berjalan bersama umatnya. Orang Israel mengembara di gurun. Tuhan menyertai mereka. Bapak Ibu, amati Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, melakukan hal yang seperti itu atau tidak kepada kita. Tapi kita merasakan mengalaminya atau tidak. Bapak Ibu pernah pindah rumah apa enggak? Saya berulang kali jadi kontraktor gitu ya. Dari kontrakan satu, pindah kontrakan lain gitu ya. Sampai kemudian menetap di kampung sawah ini. Dan kemudian tidak bisa kita mengatakan, Tuhan saya tinggal di kontrakan, ketika saya pindah, Tuhan tetap di kontrakan. Enggak. Bapak Ibu amati. Sekarang kita gampang sekali mengatakan itu. Kemanapun saya pergi, Tuhan ada bersama dengan saya. Gitu kan? Tapi kalau kita mundur ke belakang, kita melihat pengalaman Tuhan yang menyertai umatnya ini, sesungguhnya hal yang bisa dikatakan sangat istimewa. Tuhan nggak mau dibuatkan rumah. Tuhan, ketika orang Israel tinggal di kemah, Tuhan tinggal di kemah bersama mereka. Dan ketika sekarang Daud mau mendirikan rumah, Tuhan mengatakan, nggak pernah aku minta kepada para pemimpin Israel yang kuangkat untuk memimpin mereka, aku minta dibuatkan rumah. Kalau aku pengen rumah, dari dulu pasti aku sudah minta. Nah, ketika kemudian Tuhan melanjutkan pembicaraannya, Bapak Ibu perhatikan ayat 13. Anak yang akan lahir untuk Daud, itulah yang
akan mendirikan rumah bagi apa atau bagi siapa? Perhatikan, bukan rumah bagiku ya. Di namanya, Pak. Nah, itu jadi hal yang penting. Jangan dikira itu sama saja. Enggak, beda. Jadi maksudnya kalau rumah bagiku, kalau rumah bagiku, berarti aku akan diam, aku akan tinggal di rumah itu. Tapi kalau rumah bagi namaku, itu artinya hanya namaku yang tinggal di situ. Ya, sederhana sekali, tapi ini soal penting. Sekarang, Bapak Ibu, tolong membuka Yesaya bab 66 ayat 1. Yesaya ya 66 ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Apa yang tertulis di Yesaya 661? Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi tempat berhentianku? Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Kebayang nggak Bapak Ibu, Tuhan itu besarnya seperti apa? Duduknya itu jadi tahtanya itu di langit, duduk di langit itu kakinya itu ada di bumi. Maksudnya begini, Tuhan Allah Israel itu berkuasa atas seluruh alam semesta. Dia tidak mungkin diikat di suatu ruangan, diikat dalam tanda kutip, dalam suatu bangunan, dalam suatu ruangan. Nah, ini Bapak Ibu berbeda jauh dengan Bapak Ibu tadi sempat berkunjung ke kuil Dewa Dagon, dewanya orang Filistin kan tadi. Yang di Asdod tadi itu. Di Asdod atau di Ekron tadi. Tabut perjanjian dibawa ke kuil Dewa Dagon. Nah, ini beda sekali dengan bait Allah. Jadi dalam keyakinan orang-orang Kanaan, orang-orang Timur Tengah zaman kuno, dewa akan dibuatkan kuil. Kemudian di situ akan ditempatkan patung dewa itu. Dan mereka percaya dewa tinggal di kuil itu. Dewa tidak akan pergi kemana-mana dan tidak akan peduli dengan yang lain-lain. Pokoknya orang datang ke kuil, ketemu dengan dewanya, mempersembahkan korban dan minta sesuatu kepada dewanya. Dalam tanda kutip, dewa itu terikat kepada kuil. Sedangkan Yahweh Allah Israel tidak bisa diikat pada suatu tempat. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Kamu mau bikin rumah untukku, terus rumah itu akan aku tinggali. Terlalu kecil rumahmu, rumah yang kamu bangun. Aku yang membuat bumi, aku yang membuat langit, dan kamu mau mengikat aku, mengurung aku dalam suatu ruangan? Tidak masuk akal. Tapi yang kita lihat di 2 Samuel tadi, Tuhan akan menempatkan namanya di situ. Dan kemudian orang Israel bisa memanggil nama Tuhan ya di tempat yang akan didirikan itu. Dan kemudian nanti Bapak Ibu dalam diskusi lebih lanjut, terutama di kitab nabi-nabi ya, Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti para berhala, para dewa. Ditempatkan di satu kuil, diberi persembahan, sudah dewa-dewi akan senang. Dewa-dewi tidak akan peduli dengan kelakuan, dengan tindakan orang-orang yang menyembahnya di luar kuil.
Tapi Yahweh Allah Israel tidak berlaku seperti itu. Persembahan-persembahan itu ya diterima oleh Tuhan kalau perilaku mereka juga benar. Nabi Yesaya termasuk yang keras sekali berbicara tentang persembahan ini. Tuhan pernah muak, mau muntah gitu ya, mencium bau persembahan orang Israel. Kenapa? Karena persembahan-persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan itu hasil memeras, menindas, dan menyakiti orang lain. Bapak-Ibu bisa baca lebih lanjut di Yesaya bab 2. Kembali ke 2 Samuel bab 7. Nah, Tuhan mengatakan ya bahwa Daud itu akan memiliki keturunan anak, dan keturunan ini, anak Daud inilah yang akan mendirikan rumah bagi namaku tadi. Dan nanti dalam praktek kita tahu yang mendirikan rumah ini adalah Salomo, anaknya. Tapi kalau membaca kitab Tawarikh, Bapak Ibu, Daud punya peran penting. Nah, nanti kita akan bisa lihat lebih lanjut waktu bicara pendirian Bait Allah. Daud itu sudah beli tanahnya, menyiapkan dana, surat izinnya nggak perlu. Itu tanah-tanahnya sendiri kok. Dan Daud rajanya, jadi nggak ada surat izin pendirian Bait Allah, nggak perlu. Tapi Daud terlibat di dalam menyiapkan tanah, menyiapkan dana untuk pembangunannya. Nah, kemudian hal yang kedua yang kita perlu perhatikan, nih, anak Daud akan yang mendirikan Bait Allah. Kemudian, tentang anaknya ini dulu. Lihat ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai dan pukulan anak manusia. Jadi biarpun anak itu anak Daud, kalau salah akan dihajar oleh Tuhan. Dan nanti kita akan, Bapak Ibu akan melihat apa yang terjadi dengan anak Daud ketika melakukan kesalahan. Tetapi lihat ayat 15. Ini yang kedua yang penting untuk iman Kristiani. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya seperti yang telah kujauhkan dari Saul yang telah kusingkirkan. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Daud mau mendirikan rumah bagi Tuhan. Tapi yang terjadi, Tuhan justru mendirikan rumah bagi Daud. Kata dalam bahasa Indonesia mungkin kurang pas, tapi Bapak Ibu kalau dalam bahasa Inggris paham tentang kata house kan? House yang bisa berarti rumah, bangunan, tapi juga bisa berarti keluarga kan ya. Nah, ini yang pas. Jadi Daud mau mendirikan rumah bagi Tuhan. Enggak. Tuhan yang akan mendirikan rumah dalam arti keluarga, dinasti bagi Daud. Nah, di ayat 16, dinastimu, kerajaanmu, tahtamu kokoh selamanya. Itu artinya sederhana saja. Kerajaan Daud akan terus ada. Kekuasaan Daud akan terus ada, tahta. Dan keturunan Daud akan terus menjadi raja. Nah, itu janji Tuhan kepada Daud. Tapi yang kemudian terjadi, anak Daud ini Salomo menyimpan. Setelah Salomo mati, kerajaannya pecah jadi dua. Suku-suku di utara, suku-suku Israel memisahkan diri, membentuk kerajaan sendiri. Ya, dan kemudian tinggallah hanya wilayah Yehuda. Sudah pecah kan? Itu bisa dilihat di 1 Raja bab 11-12. Nah, terus janji Tuhan katanya kerajaannya kokoh. Loh, kok pecah? Belum selesai. Pecahannya, wilayah utara membentuk kerajaan sendiri, namanya kerajaan Israel. Itu kemudian dihancurkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Yehuda yang tertinggal
itu dihancurkan oleh Babel tahun 587 sebelum Masehi. Lalu wilayah utara dikalahkan oleh Asyur, penduduknya dibuang ke Asyur dan nggak pernah balik lagi. Kemudian wilayah Yehuda dikalahkan oleh Babel, penduduknya diangkut ke Babel, pulang 70 tahun kemudian, tapi tidak pernah menjadi kerajaan lagi. Pertanyaannya, ini Tuhan setia kepada janji atau tidak? Padahal sudah terlanjur nyanyi kan ya, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Nah, sekarang Bapak Ibu nggak mungkin kita mengatakan Tuhan nggak setia janji. Tapi ketika orang Yehuda ada di pembuangan Babilonia, pertanyaan serius, Tuhan setia kepada janjinya atau tidak? Nah, jawabannya itu ternyata ditemukan dalam nubuat Amos. Sekarang kita buka nubuat Amos, Bapak Ibu, buka kitab Amos bab 9. Ini harus dibaca sekaligus supaya ya jelas pemahamannya ya. Amos bab 9. Sudah ketemu? Ini jarang-jarang dibaca bagian ini kalau di kitab Amos. Tapi ini justru teks yang bisa dikatakan dari Amos bab 9. Ayat berapa? Sudah ketemu bab 9-nya? Sudah. Ya, Pak. Baik, kita lihat mulai dari ayat 11. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Terus, ayat 13. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai, dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Yang ini tolong perhatikan, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya dan seterusnya. Kembali ke ayat 11, 12. Kerajaan Israel hancur, Yehuda hancur. Padahal Tuhan Ayat 11. Ayat 11, Pak. Iya, ayat 11. Amos tadi ya, bab 9 ayat 11. Ada yang salah kan? Tidak, Pak. Tidak. Ya, udah. Enggak kan? Benar kan? Tidak benar. Ini Bapak Ibu tanya ke saya jam 12 malam, Amos bab 9 ayat 11 isinya apa, saya akan langsung jawab kok. Karena teks ini penting. Nanti ya Bapak Ibu akan, setelah ini Bapak Ibu akan ingat terus. Ya, boleh nih ya. Habis ini akan ingat terus. Amin. Yakin saya. Sekarang begini. Dalam Amos bab 11 ini kita lihat Tuhan menyampaikan kerajaan Israel hancur, Yehuda hancur. Padahal Tuhan sudah janji bahwa kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Nubuat ini menunjukkan suatu saat nanti
Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Kerajaan Daud di ayat ini diumpamakan dengan sebuah bangunan yang rusak, roboh. Tapi Tuhan akan mendirikan kembali pondok itu sehingga menjadi pondok yang baru seperti dulu. Maksudnya, Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel. Dan kerajaan Israel akan menjadi kuat dan menguasai, lihat, orang Edom misalnya. Nah, kemudian begini, kalau Tuhan berjanji akan mendirikan kembali kerajaan Daud, ingat tadi janjinya juga, dinastimu, keluargamu akan kokoh selamanya. Keturunanmu akan menjadi raja. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat kata Mesias. Artinya yang diurapi. Saul diurapi, Daud diurapi. Nah, nanti ya Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Dan keturunan Daud akan menjadi raja. Tentu dia juga akan bergelar Mesias. Perhatikan sekarang ayat 13. Tanda kalau keturunan Daud atau Mesias menjadi raja dan akan mendirikan kembali kerajaan Daud ialah perhatikan kata gunung-gunung itu saja supaya lebih gampang. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Kebanjiran apa? Kebanjiran anggur. Kalau Mesias datang, kerajaan Daud dipulihkan, tandanya akan ada apa? Kelimpahan anggur. Kemudian kalimat masih di ayat 13, pembajak akan segera menyusul penuai. Bukan karena penuainya malas, tapi panen gandum melimpah. Penuai belum selesai menuai gandum karena banyaknya, waktu membajak sudah tiba. Maka kemudian dikatakan, pembajak akan menyusul penuai. Ini tanda kalau ini keturunan Daud, Mesias, datang akan memerintah. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Lukas. Silahkan buka Injil Lukas ya. Bab 1 dari ayat 25. Oh, 26. Lukas bab 1 ayat 26. Sudah ketemu? Ini sudah, Bapak-Ibu sudah pasti hafal. Sudah Pak. Ya, bohong kalau nggak hafal. Dalam bulan ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Karena Yusuf itu dari keluarga Daud dan Maria itu adalah istri Yusuf selanjutnya ya, maka anak yang dilahirkan oleh Maria itu secara legal bisa disebut sebagai anak Yusuf. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke kelurahan Nazaret, lalu memeriksa akte kelahiran Yesus, lalu akan tertulis dalam akte itu nama ayah Yusuf, nama ibu Maria gitu. Secara legal, bukan secara biologis. Ya. Kemudian ayat 31, ini ucapan malaikat kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kemudian Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta
tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan janji Tuhan kepada Daud tadi, tahtamu akan kokoh, dinasti dan kerajaanmu akan kokoh selamanya. Dan ini ditunjukkan, Yesus adalah keturunan Daud, dia akan memerintah sebagai raja selamanya. Tapi kerajaan yang kokoh selamanya itu tidak bisa terjadi di dunia. Maka kita kemudian memahaminya sebagai kerajaan surga. Sekarang, Bapak Ibu silahkan membuka Yohanes bab 2. Injil Yohanes bab 2. Sudah ketemu? Ya, berapa banyak anggur yang dibuat oleh Yesus? Cari di ayat berapa? Lihat ke ayat 6 ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Tempayan ya, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Oke, diambil rata-rata. 1 tempayan 100 liter. 6 tempayan 600 liter. Baik, sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu nyimpen wine di rumah apa enggak? Saya enggak minta, saya cuma mau nanya, 1 botol wine itu isinya berapa mililiter? Berapa cc 1 botol? Mungkin 750? 750. Ya, 750. 7,5. 7,5. Nah sekarang, kalau 600 liter, lalu dipindahkan ke botol masing-masing 750 ml, jadi berapa botol? Pakai kalkulator, Pak. Harus pakai kalkulator ini ya. 800 botol. 800 botol. Itu bisa dipakai minum berapa orang? Bisa diminum berapa orang? Pasti tergantung sama tukang minumnya ya. Kalau sudah ketemu tukang minum yang 5 botol pun nggak ada soal ya bisa jadi sedikit orang. Tapi tolong membayangkan 800 botol wine atau 600 liter wine. Itu kan kelimpahan anggur kan? Ingat Amos tadi. Ya. Gunung-gunung akan meniriskan anggur dan segala bukit akan kebanjiran banjir anggur. Bapak-Ibu bisa sekarang melihat di Kana ada banjir anggur? Ya. Dan kemudian jadi tahu siapa Yesus? Dia adalah Mesias yang dinubuatkan, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan dulu. Kemudian sekarang, tadi di kitab Amos juga dikatakan para pembajak akan menyusul para penuai karena melimpahnya panen gandum. Bapak Ibu tolong ingat-ingat, Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang, laki-laki lapar. Oh, harus ada kata laparnya. Ya di teks nggak ada lapar, tapi udah 3 hari ikut Yesus itu. Ya kalau semua yang 5.000 orang itu kenyang semua, kemudian ditawarin roti. Lalu jawabannya terima kasih sudah kenyang, terima kasih sudah kenyang. Ya 5 roti tetap 5 roti kalau ditawari begitu. Tapi 5.000 orang laki-laki lapar, makan sampai kenyang, dan kemudian ada potongan roti yang dikumpulkan dan terkumpul 12 bakul. Sekarang silahkan mengingat yang sederhana saja, roti dibuat dari gandum. Sekarang kalau membuat roti untuk 5.000 orang, masih ada lebihnya banyak sekali itu perlu gandum berapa banyak?
Pembajak menyusul penuai, itu kelimpahan gandum. Gunung-gunung meniriskan anggur, bukit kebanjiran anggur, itu kelimpahan anggur. Ini kan yang dinubuatkan, ini kan yang disampaikan di dalam kitab Amos tadi kan. Jadi sekarang kita tahu mukjizat Yesus yang mengubah air jadi anggur, menggandakan roti, itu bukan sekedar mukjizat. Kalau Yesus hanya mau menggandakan roti, ya nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah nyebrang Danau Galilea, cukup di Nazaret, buka tulisan. Gimana tulisannya? Maria Bakery gitu ya. Kemudian jualan anggur di situ. Enggak, Yesus tinggal bilang sama ibunya, nggak usah repot-repot bikin roti. Udah, saya akan siapkan roti sebanyak yang laku. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Menggandakan roti bukan sekedar menggandakan roti, mengubah air jadi anggur bukan sekedar membuat anggur, tapi mau menunjukkan siapa sebenarnya Yesus. Dia adalah Mesias, dia adalah keturunan Daud yang akan memerintah sebagai raja selamanya. Ini yang kita perlu lihat. Jadi teksnya yang harus diperhatikan tadi ya, 2 Samuel bab 7, Amos bab 9, lalu kita menemukan Injil Lukas, kemudian mukjizat air menjadi anggur, Yesus menggandakan roti. Itu kalau ditulis sudah jadi satu artikel itu. Ya, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi, kalau ada pertanyaan. Silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Suto. Menarik sekali Bapak Ibu. Dari beberapa ayat kita bisa membuktikan kalau Yesus merupakan penggenapan dari seluruh janji Allah kepada umat Israel mungkin ratusan tahun sebelumnya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Oh iya, Pak Beni Kamalan, silakan Pak Beni sudah mengangkat tangan. Ya, selamat malam Pak Seto. Ya Pak, selamat malam. Kalian dengan keledai yang membawa tabut perjanjian itu atau Allah, saya pernah lihat di YouTube bahwa di suatu YouTube bahwa cara itu keliru katanya, bahwa yang sesungguhnya dalam kitab Imamat ditulis tabut itu harus dipikul, ya, ditenteng atau dipikul oleh orang Lewi. Apakah benar demikian, Pak Seto? Terima kasih. Ya, kalau dalam sebentar, itu bukan di kitab Imamat, di kitab Bilangan. Mulainya dari kitab Keluaran. Dari kitab Keluaran. Jadi keluarga Lewi itu terdiri dari, jadi suku Lewi terdiri dari beberapa keluarga, dan kemudian ada yang ditugasi secara khusus untuk urusan ini. Nah, kemudian ya orang bisa saja menilai dengan cara seperti itu. Tapi kemudian perhatikan teksnya tadi. Mulainya kan dengan kelembu yang tergelincir. Kemudian pedati oleng, Usa mau megang tabut itu, begitu kan? Jadi kalau kesalahannya karena yang mikul bukan Lewi, karena nggak dipikul, dan yang harus mikul Lewi, nggak perlu dong cerita yang kayak gitu tadi. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana yang selanjutnya? Bapak Ibu juga tidak akan menemukan kalau mikul tabut setiap 6 langkah korban, setiap 6 langkah korban. Tidak akan ditemukan di kitab itu mau di Keluaran, mau di Bilangan, mau di Imamat, nggak ada. Jadi ya pembacaan yang seperti itu lihat justru mengabaikan teks yang ada di hadapan yang sedang terjadi yang dibaca ini. Jadi memang ada imam yang kelompok imam, keluarga imam yang ditugaskan khusus.
Itu kita bisa lihat ini pembagian di kitab Keluaran, kemudian bisa dilihat di kitab Bilangan. Detailnya ada detail sekali. Jadi kalau membaca kitab Bilangan, Bapak Ibu akan ketemu kemah suci ada di sini, Bait Allah ada di sini, kemah suci, tabut ada di sini, yang kemah di depan, kemah di samping, kemah di belakangnya siapa saja, ada detailnya semua. Tapi kemudian sekarang yang kita lihat di dalam teks, ini urusannya bukan soal Tuhan marah karena yang mikul bukan Lewi. Karena apa selanjutnya Bapak Ibu? Kalau melihat kisah selanjutnya, sampai kemudian tabut itu sampai ke Yerusalem, kita ketemu orang Lewi enggak tadi? Enggak disebut sama sekali tentang Lewi. Iya, Bapak Ibu kalau ada yang berpendapat begitu, silahkan amati, silahkan perhatikan. Saya tidak akan melarang Bapak Ibu mendengar pendapat dari siapapun. Pendapat, ya, silahkan diamati, silahkan diperhatikan argumentasinya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Cito penjelasannya. Ya, baik. Pak, Silakan boleh Bapak Ibu. tanya. Oh boleh, monggo. Silakan Ibu Leni. Tadi cuman itu jelasin lagi yang itu tadi Pak, kalau kelimpahan anggur, kelimpahan apa itu gandum, itu artinya apa Pak? Mesias ada. Gimana Balik sih Pak? ke kitab, jadi urutannya begini. Ibu silakan mengingat di 2 Samuel bab 7. Ya. Tuhan kan berjanji kerajaan Daud akan kokoh untuk selamanya. Dinasti Daud akan kokoh selamanya. Berarti kerajaan Daud akan kokoh, akan ada terus kan? Dan keturunan Daud akan ada terus kan? Apa Pak? Oh, iya. Putus. Aduh. Sorry. Ini internetku putus nih. Iya. Suaranya putus-putus Pak, sorry. Hmm. Jadi Daud akan kokoh selamanya, ya terus? Jadi kerajaan Daud akan kokoh selamanya, dinasti Daud akan kokoh selamanya. Berarti kerajaan Daud akan terus ada. Malah boleh nih yang pindah kemana? Sepertinya, oh ini ada. Ayo, mana lagi? Tahu. Tadi hilang. Saya dilempar keluar tuh sebentar. Ibu Leni mungkin nggak usah nyalain Iya. kamera Ya dulu. supaya Iya, sinyalnya ada bagus. terus gitu Pak. Jadi Ya. mujizat yang ya. Jadi ingat dulu janji Tuhan tadi. Ya, kerajaan Daud akan kokoh Ya. selamanya. Jadi dinastinya akan terus berlanjut gitu maksudnya kan? Ya. Tapi kemudian setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah jadi 2. Suku-suku di utara membentuk kerajaan sendiri dan keturunan Daud hanya memerintah Yehuda. Loh, katanya kerajaannya kokoh. Kok pecah? Terus, kemudian kerajaan yang utara itu dihancurkan oleh Asyur. Penduduknya dibuang ke Asyur dan nggak pernah balik. Katanya kerajaannya kokoh. Ini pecah, pecahnya hancur dan nggak pernah balik lagi. Kerajaan Yehuda juga dikalahkan oleh Babel. Penduduknya diangkut ke Babel. Mereka selamat 70 tahun kemudian kembali, tapi nggak pernah jadi kerajaan lagi. Loh, katanya kerajaannya kokoh. Kok hancur? Terus gimana keturunannya? Ya nggak bisa jadi raja. Nah, kemudian kitab Amos menyampaikan Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Dan kalau Tuhan mendirikan kembali kerajaan Daud, berarti anaknya, keturunan Daud akan menjadi raja. Raja Israel seperti Saul, Daud, Salomo itu diurapi. Diurapi itu istilah Ibraninya Mesias. Jadi dari nubuat Amos kita tahu suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud
dan anaknya akan menjadi raja. Dia akan bergelar Mesias. Nah, kemudian di Amos bab 9 ayat 13 itu diberikan tanda. Kalau nanti Mesias datang, perhatikan tanda ini ya. 1, pembajak menyusul penuai. 2, gunung-gunung akan meniriskan anggur dan bukit akan kebanjiran anggur. Nah, kalau pembajak menyusul penuai, itu bukan penuainya malas, tapi panennya melimpah. Panen apa? Gandum lah. Panen gandum melimpah, para penuai belum selesai menuai, waktu membajak sudah tiba sehingga para pembajak harus segera membajak. Jadi pembajak menyusul penuai itu sama dengan kelimpahan gandum. Di dalam Injil, Yesus membuat mukjizat, menggandakan roti untuk 5.000 orang laki-laki lapar. Untuk membuat membuat roti bagi 5.000 orang laki-laki yang lapar dengan kelebihan 12 bakul, perlu gandum berapa banyak? Banyak sekali kan? Jadi mukjizat Yesus menggandakan roti itu sama dengan kelimpahan gandum. Iya. Kalau begitu siapa Yesus? Yesus adalah Mesias keturunan Daud. Ingat yang di Lukas bab 1 ayat 26 tadi ya. Kemudian Iya. akan ada kelimpahan anggur, gunung-gunung meniriskan anggur, Oke, bukit oke. kita akan kebanjiran. Saya ulang-ulang, Bapak Ibu sudah langsung hafal kok ini. Ya, dah, ya. Nah, Thank you, Yesus thank you. membuat air menjadi anggur. Yang dibuat oleh Yesus berapa? 6 tempayan. Ya, Tempayan kuncinya itu dia. masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Di rata-rata 100 liter. Jadi anggur yang dibuat Yesus 600 liter. Untuk menggambarkan banyaknya anggur itu, pindahkan ke botol. Jadilah 800 botol. Jelas itu kelimpahan anggur. Ya, Jadi ya. Yesus membuat air menjadi anggur. Ini tanda kelimpahan Bahwa dia anggur. Mesias. Dan Yesus adalah Mesias keturunan Daud yang akan menjadi raja selamanya. Begitu, Bu. Oke, Pak. Thank you. Terima kasih. Mari. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya tanya ya, Ya, silakan. Pak, itu kan Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Daud akan terus menjadi raja. Tapi kan itu sendiri juga sebenarnya yang tadi udah dikatakan bahwa akhirnya jadi kayak pondok Daud yang runtuh, yang itu kan implikasi dari mereka juga nggak mendengarkan Tuhan ya, atau tidak setia dengan Tuhan ya. Jadi kayak Daud sendiri kan dia dengan Batseba, terus Salomo dengan istri-istrinya gitu. Jadi walaupun Tuhan berjanji, tapi kalau manusianya itu nggak dengerin gitu ya, iya gitu nggak Pak? Makanya jadi kerajaannya pecah lah, terus jadi ya itu. Oke, orang Israel berdosa, kerajaan pecah, oke, itu ada hubungannya. Tapi orang Israel berdosa, lalu Tuhan membatalkan janji? Enggak. Iya, enggak. Jadi kalau orang Israel berdosa, dan kemudian orang Israel menanggung konsekuensi dari dosa. Jangankan orang Israel, Daud pun mengalami konsekuensi dari dosanya. Sangat serius. Saya nggak yakin bapak-bapak akan tega atau rela mengalami hukuman seperti yang dialami Daud. Karena kesalahannya. Tidak ada hubungan antara dosa manusia dengan pembatalan janji. Enggak. Dosa mendatangkan konsekuensi atau kita mengatakan hukuman. Iya. Jadi kalau sampai kerajaan pecah, itu karena salah orang Israel, karena orang Israel berdosa. Iya. Tapi yang istimewa adalah Tuhan sudah berjanji, dan janji Tuhan tidak dibatalkan oleh kesalahan atau dosa yang dibuat oleh manusia.
Dan Bapak Ibu juga menikmati kok. Apakah karunia Allah untuk karunia kehidupan kekal yang Bapak Ibu terima batal karena Bapak Ibu berdosa? Enggak kan? Tapi kalau Bapak Ibu mengalami kesalahan, Bapak Ibu siap dihukum kan? Siap dihukum Tuhan apa enggak? Nah, kalau enggak berarti bohong. Allah yang marah, aku menyesal atas dosa-dosaku. Terus lanjutkan. Sebab itu pantas engkau hukum. Perlakuan dosa. Iya kan? Bapak Ibu mengatakan siap dihukum Tuhan. Tapi kemudian berikutnya belum selesai. Dosa tidak membatalkan janji. Tapi kalau dosa dilakukan terus-menerus tanpa pertobatan, ya jangan harap terima janji. Iya. Begitu kan? Enggak akan Bapak Ibu manusia dipaksa masuk surga. Enggak. Walau karena Tuhan juga janjinya kokoh selama-lamanya, kata Daud, itu ultimate fulfillment dari janji Tuhan itu adalah di Mesias ya, di Yesus ya Pak ya. Kerajaan yang kokoh selamanya tidak mungkin ada di dunia. Iya. Sebutkan kerajaan yang paling lama ada di dunia. Ya, apalagi sekarang. Kerajaan yang paling lama pun akhirnya pindah jadi demokrasi gitu ya. Kalau diurutkan Bapak Ibu, kalau diurutkan ya, mulai dari Mesir, Asyur, Babel, Persia, Yunani, Romawi, terus habis itu macam-macam kerajaan. Semua selesai. Kerajaan yang abadi tidak ada di dunia ini. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Yesus ada di hadapan Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku sudah akan datang dan tidak akan membiarkan aku ya jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Jadi pemenuhan janji itu bukan di dunia, tapi di surga. Yesus bertindak sebagai raja, ya, bukan raja duniawi seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang sejaman dengan Yesus. Kerajaan yang abadi ada di surga dan Yesus menjadi raja yang abadi di surga. Ya, begitu memahaminya. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi kalau masih ada. Ada dua sih Pak Seto. Ini satu pertanyaan yang simple, mungkin informasinya Pak Seto memahami. Apakah tabut perjanjian Allah itu masih ada sampai saat ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nubuat mukjizat di Kana menggandakan merubah air menjadi anggur merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Amos. Lalu mengapa di awal Yesus menolak permintaan ibunya kalau sudah tahu bahwa itu merupakan penggenapan dari nubuat Amos? Itu pertanyaannya Pak Seto. Baik, kalau mau tahu tabut perjanjian ada di mana, Bapak Ibu tanya sama Indiana Jones. The Lost Ark itu kan. Nah, kemudian ini begini, ada beberapa pendapat ya. Kalau Bapak Ibu nonton kan film Indiana Jones The Lost Ark itu kan? Ya nonton Ditemukannya di Pak. mana? Ditemukannya di mana? Loh, Lupa. nonton tapi nggak nonton jadinya. Lupa. Ditemukannya kan di Mesir kan? Ditemukannya di Mesir, tapi ini sudah di zaman Nazi itu ya. Nah, kalau ini film itu ada dasarnya ya. Yang bikin film siapa? Sutradaranya siapa? Steven Film Spielberg, Spielberg kan? Orang mana dia? Yahudi. Orang Yahudi jelas. Orang Yahudi punya kepercayaan berdasarkan kisah Nabi Yeremia. Sebelum Bait Allah dihancurkan oleh pasukan Babel, Yeremia dan orang-orang Yahudi yang setia mengambil tabut itu dan membawanya ke Mesir,
menyimpannya di satu tempat, dan nanti kalau Mesias datang, tabut itu akan menampakkan diri. Nah, itu keyakinan orang Yahudi. Kemudian yang lain lagi mengatakan tabut itu dibawa ke Ethiopia karena Salomo punya relasi dengan orang Ethiopia. Tabut itu ada disimpan di satu tempat yang tertutup, tersembunyi, dan setiap saat ada orang yang mengelilingi bangunan tempat tabut itu disimpan. Tapi yang seperti ini agak susah diterima. Kenapa? Sekarang begini, Bapak Ibu kalau membaca kitab Keluaran bab 25, Bapak Ibu akan bisa lihat material yang digunakan untuk membuat tabut itu. Emas. Dan tabut itu paling masuk akal ini ya, diangkut sebagai jarahan ketika pasukan Babel menyerbu Yerusalem dan kemudian menjarah juga bait Allah. Benda-benda, barang-barang suci diangkut ke Babel. Macam-macam. Memang tidak disebut, tapi paling masuk akal mengatakan barang-barang ini dirampas. Kemudian setelah itu apa yang terjadi dengan tabut tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 pemahaman jadinya ya. Tapi menurut pemahaman dalam studi kitab suci ya paling bisa diterima yang ketiga ini diangkut sebagai ini jarahan. Nah, kemudian silahkan kembali ke Injil Yohanes bab 2. Kemudian lihat ke ayat 11. Apa yang dikatakan di situ? Yohanes bab 2, lihat ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan kata tanda. Dengan membuat air menjadi anggur, Yesus sedang menunjukkan suatu tanda. Tanda apa? Tanda kemuliaan. Tanda yang menyatakan kemuliaan Allah. Dan kemudian ya itu kaitannya sekali lagi juga dengan Mesias. Tapi pengandaiannya, kalau Yesus tahu ini tanda, kalau ini saya tidak menggunakan kata penggenapan dari tadi ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Kalau Yesus membuat air menjadi anggur, ini seperti yang dikatakan dalam nubuat Amos, dan ini menjadi petunjuk bagi pengikut Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi saya tidak menggunakan kata ini ada nubuat ini digenapi. Nanti lebih jelek lagi, ini ada ramalan, ramalan Amos terbukti. Bukan begitu cara kita membaca supaya nggak salah. Nanti kalau membacanya dengan begitu, akan ada banyak hal yang kita akan sulit untuk mengertinya. Nah, tapi kalau pertanyaannya kemudian, kalau ini seperti yang sudah dibilang oleh Nabi Amos, terus kenapa Yesus awalnya menolak? Tunggu dulu, pertanyaan jeleknya gini. Yang penting awalnya atau akhirnya? Kemudian berikutnya lagi, Bapak Ibu, tolong amati alasan Yesus menolak. Alasannya apa? Waktunya belum tiba. Iya. Belum tiba saat. Saatku belum tiba. Nah, itu perhatikan saatku belum tiba. Diskusi lebih panjang lagi. Saat apa? Kalau saatnya belum tiba, jadi kalau Yesus mengatakan atau dikatakan keberatan untuk melakukan ini, lalu ya kita tidak bisa, kemudian pertanyaan berikutnya, ya sebenarnya alasannya bukan soal nubuat, bukan soal omongan Amos, tapi karena menurut Yesus saatnya itu belum tiba. Tapi kemudian sekarang Bapak Ibu justru bisa melihat peran Bunda Maria yang seolah-olah tidak peduli dengan omongan Yesus. Ya kan?
Apa yang dia bilang, lakukan. Maria tidak menanggapi ucapan Yesus itu. Nah, kemudian saat apa? Oh, ini bicara tentang saat, bisa diskusinya lebih panjang lagi. Tetapi kemudian begini, kita membaca yang tertulis ketika tampaknya Yesus keberatan. Kemudian kita lihat, ya bahkan memangnya kalau Bunda Maria mengatakan mereka kehabisan anggur, tunggu dulu. Yang dipikirkan Bunda Maria, Yesus diminta mau ngapain? Bunda Maria sudah tahu bisa menunjukkan apa yang akan dilakukan Yesus. Belum sih. Bunda Maria hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, mau apa engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi kemudian Maria mengatakan kepada para pelayan, apa yang dia bilang lakukan. Nah, begitu. Yesus mau melakukan apa? Itu pun Maria tidak disebutkan di dalam teks. Maria tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian yang nyatanya terjadi, tapi nanti kalau saya ngomong ini nanti kepanjangan karena ngomongin saat yang menjadi penting, bukan kalau sudah tahu ini terus kenapa menolak. Nah, perhatikan saatku belum tiba, itu yang menjadi alasan tampaknya itu ya Yesus menolak padahal tidak. Sampai di sini dulu Pak, nanti supaya enggak ini. Udah ya, saya udah bilang satu lagi. Sekarang kita lanjut kita kembali ke 2 Samuel. Sekarang, Bapak Ibu, ketika Daud mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Bab 7 ayat 18. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sehingga engkau berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh. Luar biasa kan ucapan atau tanggapan Daud? Siapa aku ini sampai engkau melakukan hal yang besar sekali untuk aku? Bapak Ibu tolong jawab jujur. Berapa kali Bapak Ibu mengucapkan kalimat seperti ini di hadapan Tuhan? Maksudnya begini, Tuhan, aku ini siapa? Mengapa engkau begitu baik kepadaku dan memberikan ini kepadaku? Berapa kali Bapak Ibu mengucapkan kalimat itu? Sering. Yang menjadi tekanan adalah siapakah aku ini? Bukan terima kasih Tuhan karena memberikan aku ini. Nah, kesadaran seperti yang diucapkan oleh Daud ini perlu menjadi kesadaran orang yang percaya kepada Allah. Bandingkan diriku di hadapan Tuhan dengan yang diberikan Tuhan kepadaku. Ya, ini kalau sikapnya begini Bapak Ibu, mungkin ya kita nggak akan marah-marah kepada Tuhan. Tapi kemudian lihat ke bab 8. Ini setelah menerima janji ini, Bapak Ibu lihat di bab 8. Daud mengalahkan dan menguasai banyak kerajaan lain. Orang Filistin ya yang ditakuti. Orang Filistin yang ditakuti sejak zaman Simson ditaklukkan oleh Daud. Bab 8 ayat 1. Beberapa waktu kemudian Daud mengalahkan orang Filistin dan menundukkan mereka. Daud lalu mengambil kendali pemerintahan dari tangan orang Filistin. Ayat 2, ia mengalahkan orang Moab. Ayat 3, Daud mengalahkan Hadadezer binti Raja Zoba. Ayat 9, Daud ini ya mengalahkan Raja Hamat.
Kemudian lihat ke ayat 13, Daud mengalahkan orang Edom. Nah, ayat 15. Demikianlah Daud memerintah atas seluruh Israel. Negara-negara, kerajaan-kerajaan sekitar ditaklukkan. Dan kemudian Daud memberikan ketentraman kepada negerinya. Daud menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Ini kalau sampai di sini Bapak Ibu, enggak ada soal. Nah, sekarang kita ke bab 11. Ini banyak orang kecewa kepada Daud, banyak orang menyesal karena memberi anaknya nama Daud, itu gara-gara ini. Nah, sudah ketemu bab 11 ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Siapa Yoab? Bapak Ibu lihat di bab 8 ayat 16. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Gitu. Kemudian sekarang, jadi Daud tinggal di istana, sementara Yoab, panglima, memimpin pasukan ya untuk mengalahkan Bani Amon. Sekarang sedang mengepung kota Raba. Kemudian sekarang ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Wah, ini dulu sudah ada kebiasaan tidur siang ini ya. Tidur siang, raja tidur siang, terus bangun sore hari, petang hari, lalu jalan-jalan di atas sotoh. Sotoh itu atap, tapi atapnya bukan genting ya. Bapak Ibu silahkan membayangkan atap rumah Israel zaman kuno itu seperti dak, rumah yang didak. Tapi bukan dari semen ya, tapi strukturnya seperti itulah. Jadi di atas sotoh itu orang bisa jalan-jalan. Kalau pas musim panas orang tidur di atas sotoh. Musim panen sotoh digunakan untuk ini menjemur buah-buahan kalau mau buat ini apa? Buah kering itu namanya apa? Ada nama khusus apa enggak? Buah yang dikeringkan. Itu Manis. jemur buah. Untuk menjemur apa? Buah ara. Bisnis. Kismis Kismis. anggur kering. Kismis itu. Ya, itu yang dijemur. Iya kan? Agak dijemur kan ya. Ara juga dikeringkan, anggur juga dikeringkan. Ya, itu fungsi sotoh. Nah, kemudian sekarang kalimat selanjutnya di ayat 2. Ia melihat dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Nah, ini Bapak Ibu, dalam arti tertentu saya iri ini. Bukan melihat perempuannya, tapi Daud itu melihat dari jauh, masih terang matanya, jelas. Coba saya yang ngelihat. Nggak bisa ngelihat, pakai kacamata. Bapak Ibu lepas kacamata, ngelihat orang, ya nggak jelas. Tapi Daud masih bisa melihat dari jauh loh ya. Nah, kemudian kata melihat, kalau di terjemahan yang lama Bapak Ibu, kalimatnya lebih indah. Tampak kepadanya itu. Bukan melihat. Kalau orang melihat, ada konotasi begini. Daud sengaja mengarahkan pandangan ke sana. Tapi maksudnya, Daud melihat, itu nggak sengaja. Matanya tiba-tiba tertuju kepada seorang perempuan sedang mandi. Tunggu dulu, ini ada nggak urusan mandi di luar tuh ya? Gitu. Nah sekarang Bapak Ibu begini, tolong lihat di ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju perang,
pergantian tahun itu Bapak Ibu. Tahun barunya orang Yahudi itu dimulai dengan bulan Nisan, bulan Paskah itu. Dan bulan itu bulan Maret, April. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu yang tahu tentang 4 musim. Pertengahan Maret sampai pertengahan April itu bulan Nisan. Itu musim apa? Musim semi, Pak. Semi. Musim semi ya. Orang Israel, orang Timur Tengah zaman kuno, kalau perang, musim semi. Musim semi itu setelah musim dingin. Gitu kan ya? Nggak mungkin orang mau maju perang kok musim dingin. Nah, perangnya di musim semi. Nah, kemudian kalau orang-orang yang tinggal di 4 musim, musim dingin itu pada mandi apa enggak? Ini makanya ini ada orang mandi di luar ini. Oke, nggak usah kita diskusikan mandinya ya. Nah, lihat kemudian begini, kalau Daud itu hanya melihat dan diam saja, nggak ada soal. Nah, ayat 3. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu, lalu kata orang itu, bukankah dia Batseba, bukan Bet ya, Batseba, binti Eliam, istri Uria, orang Het. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Lalu Daud meniduri dia. Adapun perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu perempuan itu mengandung dan mengirim orang memberitahukan pesannya kepada Daud. Aku mengandung. Bapak Ibu, ini ibu-ibu yang lebih tahu ya. Perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisan. Jadi masa haid selesai. Nah, kalau masa haid selesai, itu subur apa enggak subur? Subur. Subur. Nah, itu yang kemudian terjadi. Perempuan itu mengandung. Ya, nah kemudian Bapak Ibu sekarang begini. Tolong Bapak Ibu ke bab 5. Silakan ke bab 5. Bab 5 silakan 2 Samuel bab 5 ya. Lihat ke ayat 13. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Istrinya banyak. Mengambil istri dari Yerusalem. Beberapa kundi. Dah. Kemudian berikutnya bab 3 dari ayat 2. 2 Samuel bab 3 ayat 2. Hitung istri Daud ada berapa di situ? 2 Samuel, Amnon, Leab, Di Hebron lahirlah anak-anak bagi Daud yang sulung Amnon, anak Ahinoam, perempuan Yisrael. Donia, Kemudian yang berikutnya, yang kedua ialah Kileab dari Abigail, perempuan Karmel. Yang ketiga, anaknya bernama Absalom dari Maaka, putri Talmai, raja Gesur. Yang keempat Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima Sefatia, anak Abital.
Yang keenam Yitream dari Egla. Daud punya 6 anak sulung. Itu Mikal nggak dihitung tadi ya, yang komplain karena Daud nari-nari tadi ya. Dan istri 6 yang bersama Daud. Di bab 5 ayat 13, Daud masih mengambil beberapa selir dan istri di Yerusalem. Ya. Sekarang Daud melihat perempuan mandi. Dan kemudian sudah diberitahu itu adalah istri dari Uria orang Het, prajurit Daud. Prajuritnya sendiri. Daud masih tetap mau juga. Bapak Ibu akan mengatakan Daud itu gimana? Rakus. Saya nggak yakin bapak-bapak pernah berdosa kayak Daud kok. Ini kan parah tuh kalau bilang istri 6. Kemudian masih belum lagi nanti ketika ini Nathan menegur Daud, Nathan akan mengatakan istri-istri Saul pun aku berikan kepadamu gitu. Tapi Daud melakukan yang seperti ini. Bapak Ibu kalau mengingat 10 perintah Allah, ini melanggar perintah, mengingini istri orang. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, Daud orang yang dipilih oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, yang diberikan macam-macam oleh Tuhan, diberi janji tentang kerajaan yang akan kokoh selamanya tadi. Daud yang menerima janji itu, Daud yang dengan kerendahan hati mengatakan siapa aku ini sampai Tuhan memberikan semua ini kepada aku. Tapi melihat seorang perempuan, istri orang, Daud berlaku seperti ini. Nah, kemudian belum selesai, kita akan melihat bagaimana Daud berdosa, dan kita akan belajar tentang dosa, bukan belajar berdosa ya. Nah, kemudian setelah tahu kalau Batsheba mengandung, Daud berpikir, tapi dia ya sudah punya pengalaman luar biasa loh ya. Sekarang ayat 6. Kemudian Daud mengutus orang kepada Yoab dengan pesan. Sudah tahu kan kalau itu istri Uria? Sudah tahu dari awal itu istri Uria. Dan Daud tinggal mengatakan, suruh Uria orang Het itu menghadap aku. Bapak Ibu bisa membaca pikiran Daud nanti. Yoab pun menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, Daud bertanya tentang keadaan Yoab, tentang tentaranya, dan situasi perang. Ya, kemudian Daud berkata kepada Uria, pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Yang dipikirkan Daud apa? Suruh tidurin istrinya. Istrinya. Itu udah nggak usah pakai penjelasan macam-macam. Itu yang diharapkan Daud. Namanya nggak ketemu istri lama, ini istri tentara yang sudah entah berapa lama berperang. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu perhatikan lagi berikutnya. Uria keluar dari istana dan hadiah raja pun menyusul. Uria keluar dari istana, Daud kirim orang lagi membawa hadiah untuk Uria. Bayangkan suami pulang bawa hadiah. Yang bawa hadiah kan seneng kan pulangnya pun. Nah, itu yang dipikirkan Daud jadinya jelas, tambah jelas di situ. Tapi yang kemudian terjadi, Uria membaringkan diri di dekat pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Apa yang dipikirkan oleh Uria? Tunggu dulu. Lalu diberitahukanlah kepada Daud begini, Uria tidak pulang ke rumahnya. Kemudian kata Daud kepada Uria, bukankah engkau baru kembali dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku?
Demi hidupmu, munya siapa? Daud. Ya. Dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Bapak Ibu, jelas sekali kalau Uria loyal kan. Tapi kali ini Daud nggak senang berhadapan dengan orang yang seloyal ini. Daud justru nggak senang karena Uria loyal. Tabut perjanjian ada di medan peperangan. Panglimaku Yoab ada di medan peperangan. Teman-temanku sedang berperang, tinggalnya di pondok-pondok untuk perang. Demi hidupmu, Daud, aku tidak akan melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat Daud malah sedih dengar ucapan orang yang sangat loyal kepadanya itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Uria pun tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengannya. Daud membuatnya mabuk. Untuk apa? Uria dibuat mabuk. Mengapa Daud membuat Uria mabuk? Ini dalam keadaan sadar, ini loyalnya minta ampun. Dalam keadaan sadar, dia nggak peduli dengan istrinya, dia peduli dengan panglima, dengan teman-temannya, bahkan terutama dengan tabut perjanjian. Maka kemudian Daud membuat dia nggak sadar, membuat dia mabuk. Maksudnya, ya diajak minum. Nggak cukup hanya diajak minum, tiap kali gelasnya sudah kosong, tambahin terus, suruh minum, tambahin terus sampai mabuk. Harapannya kesadaran berkurang dan Uria akan mengikuti nalurinya, pulang ke rumahnya dan kemudian tidur dengan istrinya. Minimal orang tahu kalau Uria pulang. Ya. Nah, kemudian lihat pada waktu malam Uria keluar untuk tidur di tempat pembaringannya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pulang ke rumahnya. Bayangkan wajah Daud. Dalam hati jengkel, marah, tapi ketika berhadapan dengan Uria harus tersenyum. Jangan lupa, Daud pandai menyamar. Ingat waktu di Gad ya, dia bisa pura-pura gila. Sampai raja pun menyangka dia orang gila sungguhan. Nah, sekarang Daud punya kemampuan seperti itu, tapi kemudian yang kita temukan, ya dalam hati dia jengkel, dia berusaha menutupi kesalahannya dengan menggunakan suami dari perempuan yang dia tiduri. Ya, dia tidak berhasil, dia jengkel. Dan kemudian yang kemudian terjadi, ya, Daud menggunakan kekuasaannya. Sampai kemudian Bapak Ibu yang akan terjadi apa? Daud bisa melakukan hal seperti itu, membunuh Uria ya. Tapi kita akan lihat, Daud itu masih bisa malah menghibur Yoab karena kematian Uria. Jadi Daud menyuruh Yoab menempatkan Uria di tempat paling depan, paling berbahaya kan? Dan Uria benar-benar mati. Habis itu Daud bisa-bisanya menghibur Yoab. Tapi kita akan lihat ucapan Yoab nanti di pertemuan yang berikut ya. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat yang telah Kau limpahkan untuk kami. Malam hari ini kami telah belajar tentang Daud. Kami telah belajar orang yang telah Kau pilih menjadi pemimpin atas umat-Mu. Bapa, tolonglah kami agar kami menjadi orang-orang yang layak Engkau percaya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Sertailah kami,
temanilah kami dan berikanlah kepada kami kekuatan, agar kami sanggup melakukan pekerjaan, melakukan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami. Bantulah kami menghadapi segala kesulitan, tantangan, kelemahan, agar kami sanggup menghadapi semuanya dan tetap setia kepadamu sampai kami menyelesaikan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.